Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, jadi pada siang hari ini alhamdulillah kita bertemu dengan salah seorang pengusaha madu yang ada di Provinsi Bengkulu. Beliau adalah Pak Ihsan. Jadi Pak Ihsan ini adalah pengusaha madu. Jadi madu ada yang madu ternak, ada madu sialang, itu madu yang dicari di hutan. Nah, kita akan mencoba menggali kepada Pak Ihsan ini bagaimana sebenarnya madu itu. Assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ihsan, bisa diceritakan nggak sudah berapa lama usaha madu ini? Oke, terima kasih. Sebelum kita ngobrol jauh tentang perlebahan ini, kita harus tahu dulu apa aja yang bisa menghasilkan madu itu. Gitu. Gitu ya. Jadi di sini ternyata enggak satu jenis lebah aja yang bisa menghasilkan madu. Gitu. Jadi kita bisa golongkan dua kategori besar, yaitu yang lebah penghasil madu. Yang pertama bersengat, dia memang bersengat. Yang kedua tidak bersengat. Nah, yang bersengat ini bisa digolongkan tiga besar, yaitu Apis dorsata, yaitu dia tempatnya di pohon-pohon atau di tebing-tebing atau di gunung-gunung gitu. Dan ini liar, nggak bisa dibudidayakan. Ini Apis dorsata. Yang kedua Apis mellifera. Apis mellifera ini lebah impor. Apis mellifera ini bisa dibudidaya, tetapi dia dari luar, dari Eropa asalnya gitu. Jadi bukan lebah lokal. Dan ini sangat direkomendasikan karena dia produksi lebahnya sangat besar gitu. Tapi kelemahannya dia kurang peka di lingkungan kita karena harus ada perlakuan khusus, dan itu bisa kita pelajari. Dan itu kalau kita perlakuan khusus bisa juga hidup di daerah kita. Itu perlu ilmunya juga gitu kan. Yang ketiga itu lebah bersengat, yaitu Apis serrana. Apis serrana ini adalah asli lokal kita, dan ini hampir mirip dengan Apis mellifera, tetapi dia lebih kecil. Kalau Apis mellifera itu lebih besar dan dia agak jinak, jadi aman, nggak bersengat juga, tapi lebih aman, nggak terlalu ganas. Tetapi kalau Apis serrana ini dia dominannya, mayoritasnya dia ganas. Dia ketika diganggu sedikit dia langsung nyerang gitu. Dan ini sudah umum di budidaya di masyarakat Indonesia ini, dan inilah yang sekarang masih digandrungi masyarakat di Indonesia ini. Karena apa? Karena lebah lokal ini dia sudah kondisi lebahnya sudah menyesuaikan lingkungan, jadi takat, tidak mudah terserang penyakit, tidak mudah punah gitu, karena sudah terbiasa di alam Indonesia ini. Yang berikutnya yaitu lebah tidak bersengat, atau bahasa keren sekarang ini kelulut gitu. Kalau bahasa Jawanya itu lanceng. Itu pun banyak jenisnya. Yang tidak bersengat ini aja ratusan jenis. Jadi banyak ada trigona, kalau kita bahasa Latinnya itu trigona. Trigona itu banyak, ada ratusan. Ada Itama, ada Tora, ada Biroi, ada Leviset, ada Francis gitu kan. Jadi memang banyak. Jadi kalau kita mempelajari tentang lebah ini sangat luas sebenarnya. Jadi dari itu aja kita bisa melihat bahwa potensi di Indonesia ini sangat luar biasa untuk lebah. Untuk menghasilkan madu itu harus ada campur tangan manusia sebenarnya. Kalau enggak akan punah juga akhirnya. Karena apa?
hutan-hutan udah banyak ditebangin gitu, udah banyak digundulin gitu. Jadi kalau tidak ada peran manusia, lama-lama akan punah. Jadi lebah ini sudah sangat bermanfaat bagi kita, harus kita budidayakan, harus kita ikut andil untuk membudidayakan ini dengan cara yang baik gitu. Jangan mau ambil madunya saja gitu, jangan sampai kita keruk madunya saja gitu. Jadi sehingga kesinambungan untuk memproduksi lebah nanti bisa jangka panjang, tidak selesai kita ambil madu habis gitu. Nah, itulah sekelumit tentang perlebahan. Berikutnya madu ini juga banyak macam-macamnya gitu, rasanya, bentuknya, warnanya itu nggak bisa kita jadi patokan. Madu tuh harus warna ini loh, gitu. Nggak bisa. Harus rasanya seperti ini loh, nggak bisa. Kenapa? Karena setiap daerah itu akan berbeda-beda, beda rasa, beda warna, beda kadar airnya. Itu pengaruh daerah, bunganya, iklim, cuaca pun itu berpengaruh akan hasil madu itu sendiri gitu. Itulah sekelumit tentang permaduan gitu. Jadi Mas Iksan sendiri sudah berapa lama menggeluti madu ini, Mas? Saya untuk budidaya lebah ini baru 3 tahun ini. Kalau budidaya lebah, dan juga awalnya saya kenapa saya berusaha budidaya lebah ini. Dari dulu saya memang pencinta madu gitu. Jadi konsumsi madu itu saya udah dari dulu gitu kan. Pada waktu itu ya kita beli gitu kan. Pada akhirnya saya pas kurang bagus gitu mendapatkan madu gitu kan. Jadi saya berpikir, bagaimana ya harus bisa menjaga kualitas, sedangkan kita bagus untuk dikonsumsi kita. Makanya saya pikir-pikir harus menjaga kualitas itu harus kita produksi sendiri. Akhirnya saya browsing di YouTube, praktekkan langsung gitu kan. Ya wajar lah kalau kena sengat itu nggak apa-apa, itulah pengorbanan kita gitu kan. Akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang kita masih membudidaya. Yang kita budidaya sekarang Apicerana dan Trigona. Baik Mas, jadi kalau mendengar penjelasan Mas Ihsan tadi, jadi tidak ragukan lagi lah pengetahuan tentang madu ini. Artinya bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau membeli madu ke Mas Ihsan ini, insya Allah keasliannya dijamin gitu. Bukan seperti beli madu, beli kucing dalam karung. Nah Mas Ihsan, sebenarnya secara umum mungkin orang tahu bagaimana beda madu asli dengan madu tidak asli atau madu campuran. Nah, kalau dari Mas Ihsan sendiri, bagaimana menjelaskan tentang ini? Madu ini asli atau tidak? Oh iya, sekali lagi untuk membedakan asli atau tidaknya tidak bisa kita tidak ada patokannya gitu. Misalnya madu ini tidak asli karena beku. Nah, gitu. Misalnya madu ini meresap di tisu atau di koran gitu. Misalnya kalau dibakar dia nggak balik lagi ke cair lagi, nggak bisa jadi patokan itu semuanya. Karena apa? Itu tadi setiap madu itu akan berbeda-beda, dipengaruhi oleh cuaca, dipengaruhi oleh apa nektar yang diambilnya. Itu sangat berpengaruh sendiri. Ketika nektar kopi itu nanti akan beda posisinya dengan nektar rambutan atau beda lagi dengan nektar durian gitu. Jadi hasil yang menentukan itu adalah nektar itu tadi dan cuaca. Kenapa seperti itu? Ya itulah alaminya lebah. Jadi untuk menentukan keasliannya madu itu hanya 3 cara. Yang pertama,
kita manen sendiri. Jelas kalau kita manen sendiri, walaupun bentuknya coklat, walaupun bentuknya pink, kita tahu sendiri, kita ngambil sendiri, kita peras sendiri, dan itulah hasilnya. Yang kedua itu uji lab. Memang ini agak memerlukan waktu lama gitu kan, ribet gitu. Tapi itulah yang direkomendasikan. Yang ketiga ini adalah yang minim sekali, terakhir sekali. Kita mempercayakan orang tempat kita ngambil tadi, bahwa orang yang tempat kita ngambil tadi orangnya amanah gitu. Jadi nggak akan macam-macam gitu. Itulah yang salah satu untuk menentukan kualitas madu kita. Berarti kalau mendengar penjelasan dari Mas Ihsan tadi, artinya antara madu yang dihasilkan setiap bulan itu kan tidak sama. Benar. Gitu ya. Nah. Jadi kalau misalnya kita beli madu yang rasanya hampir sama, misalnya kita beli bulan Desember sama beli bulan Maret sama. Itu seperti apa menjelaskannya itu Mas Ihsan? Kalau saya pribadi itu diragukan. Kenapa? Karena setiap bulan itu bunganya nggak sama seperti itu terus. Kecuali kalau dia khususkan, misalnya bunga karet gitu kan. Jadi dia keliling terus gitu bawa lebahnya. Jadi dibawa ke perkebunan karet. Itu pun perkebunan karet ada masanya berbunga. Jadi dia harus memantau terus di daerah mana, perkebunan mana yang lagi bunga. Nah itu bisa. Kalau enggak bisa ditentukan. Harus sama terus nggak bisa. Kalau mau nyamakan ya itu tadi, kita keliling di mana ada bunga karet bawa situ bulan ini. Bulan depan mana bunga karet bawa situ. Itu baru bisa sama. Kalau enggak, satu tempat itulah pastikan beda-beda, dipastikan. Nah, terkait dengan bisnis Mas Ihsan sendiri, bagaimana potensi madu yang ada di Provinsi Bengkulu ini? Sebenarnya kalau potensi lebah madu di Provinsi Bengkulu ini sangat besar peluangnya. Kenapa? Di Bengkulu ini tumbuh-tumbuhannya itu masih banyak, hutan-hutannya masih banyak gitu kan. Apalagi ada perkebunan, nah itu sangat mendukung. Kenapa? Pokok utama penghasil madu itu adalah bunga, dan ketersediaan bunga itu sangat mendukung sekali untuk memproduksi madu. Nah, kalau dikaitkan dengan usaha Mas Ihsan sendiri, antara madu yang didapat dengan kebutuhan, antara supply dengan permintaan itu bagaimana posisinya? Apakah memang masih banyak permintaan atau gimana? Sementara ini kita memang terkendala di produksi. Kita masih minim produksi, sehingga untuk suplai barang itu masih kekurangan gitu. Jadi kita akan meningkatkan terus koloni-koloni lebah di Bengkulu ini. Artinya kalau memang produksinya masih sedikit sementara permintaan cukup banyak, artinya mungkin perlu pengembangan madu ternak, Mas Ihsan ya? Iya, benar. Ya, jadi kayaknya ini bisa nyambung dengan program Bank Indonesia ini. Jadi Bank Indonesia itu ada program dari dana CSR-nya itu madu trigona tadi. Madu trigona tadi. Artinya dengan usaha Mas Ihsan sekarang belum butuh reseller. Artinya misalnya madu titip ke sini itu belum butuh berarti ya? Sementara ini belum. Oke. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian yang butuh madu langsung, yang insya Allah dijamin keasliannya karena beliau langsung mengambil langsung, silakan nanti hubungi Mas Ihsan. Nanti untuk nomor HP-nya kami share di YouTube. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, demikian pertemuan kita dengan Mas Ihsan berbincang-bincang masalah madu. Semoga mungkin di pertemuan lainnya kita bisa lebih berkembang lagi temanya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Camkoha.